Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, cemas terhadap Yesus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 9 ayat 7-9 dan di dalam ayat yang ke-7 berkata demikian. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini bukan soal bagaimana kita harus menghindari kecemasan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat mengalahkan kecemasan dan tidak membiarkan kecemasan itu terus menguasai dan membelenggu hidup kita. Bisa saja kita berkata, saya ada alasan untuk cemas, tetapi sebetulnya kita tidak mendapat untung apa-apa dari kecemasan itu. Sehingga yang lebih baik ketika kita punya alasan untuk cemas, kita harus menolak segala kecemasan supaya kita dapat bersukacita dan mengalami damai sejahtera dalam kondisi apapun. Seharusnya kecemasan kita hilang ketika kita berjumpa dengan Yesus. Tetapi kadangkala ada orang-orang yang cemas terhadap Yesus. Dengan lain kata, ketika seseorang mengenal Yesus, ia merasa justru Yesus merampas kebahagiaannya. Karena sejak percaya Yesus sepertinya banyak hal yang tidak diperbolehkan. Ada banyak hal yang diatur sehingga membatasi kebebasan seseorang. Dalam ayat bacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana Herodes merasa sangat cemas dengan keberadaan Yesus yang telah mengadakan banyak mukjizat dan banyak hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya mengapa mukjizat dan karya Yesus justru mencemaskan hati Herodes? Kita lihat dari ayat-ayat bacaan kita hari ini karena Herodes takut kehilangan pengaruh terhadap orang banyak. Kadangkala ada juga orang melakukan hal yang sama, saudara. Merasa bahwa gereja mencemaskan hidupnya. Merasa bahwa semakin banyak mendengar khotbah, semakin dia tertuduh. Semakin hidupnya terkekang, semakin hidupnya tidak bahagia. Ada orang yang merasa jika ia semakin dekat Tuhan, nanti orang akan berkata apa? Nanti orang mengira saya sok suci atau saya sudah terlalu fanatik sekarang. Tetapi tahukah kita bahwa kita ada di muka bumi justru untuk memberi pengaruh dan menjadi berkat? Dan karena kita harus menjadi berkat, maka ada orang-orang yang pasti tidak suka dengan kita. Bahkan ada orang-orang yang akan terus berusaha menjatuhkan kita. Yang kedua, kita belajar mengapa mukjizat dan kuasa Yesus justru mencemaskan Herodes. Karena Herodes tidak mau tunduk kepada perintah-perintahnya. Herodes merasa bahwa dia raja. Karena itu seharusnya Yesus tunduk kepadanya. Bukan dia yang tunduk kepada Yesus. Ada banyak orang merasa bahwa dirinya terlalu hebat sehingga ia merasa tidak perlu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi sebaliknya Tuhanlah yang harus melakukan apa yang ia mau. Mulai hari ini, marilah kita belajar untuk tunduk pada setiap perintah Tuhan, karena justru dengan demikian kita akan mendapatkan damai sejahtera, ketenangan dan sukacita yang dunia tidak dapat berikan kepada kita. Dan yang ketiga, mengapa mukjizat dan karya Yesus mencemaskan hati Herodes? Karena Herodes takut dosa-dosanya terbongkar. Banyak orang yang tidak senang jika dosanya diekspos. Banyak orang tidak suka jika dosanya dibongkar, karena itu orang tetap senang hidup di dalam dosanya. Banyak orang ingin berjalan dengan Yesus supaya Yesus memberkati hidupnya, tetapi dia tidak ingin dosanya dikotak-katik oleh Yesus. Tetapi tahukah kita
Justru ketika kita dekat dengan Yesus, dosa kita mulai dibongkar, hidup kita mulai dibersihkan dan dipulihkan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ingat bahwa kehadiran Kristus dalam hidup kita seharusnya justru membawa damai sejahtera, ketenangan, sukacita, dan pengharapan. Bukan kecemasan, kekhawatiran, atau ketakutan. Jika kehadiran Yesus justru mendatangkan kecemasan, itu berarti ada sesuatu yang harus kita bereskan dari dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali menegur kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami, dan mengoreksi hati kami bahwa sesungguhnya kami harus menyelidiki apakah hubungan kami dengan Tuhan mengganggu segala sesuatunya dalam kehidupan kami, atau justru semakin kami merasakan damai sejahtera. Tuhan, biarlah Engkau memeriksa hati kami, melihat sampai kedalaman hati kami. Sesungguhnya kami mau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, untuk kami semakin merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami sepanjang hari ini dengan firman-Mu, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.